teman-teman, perkenalkan namaku Syarifah Mutahara dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, kali ini aku akan berbagi sedikit materi mengenai pesawat sederhana. Selamat menonton! Pesawat sederhana merupakan bentuk paling sederhana dari alat atau dari pesawat yang rumit. Nah, dengan kata lain, pesawat sederhana itu merupakan peralatan yang dapat melakukan usaha dengan hanya satu gerakan. Nah, pesawat sederhana ini dibedakan jadi 4 macam, yaitu pengungkit atau tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Nah, untuk pengungkit itu disebut juga tuas. Nah, merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pengungkit memiliki 3 titik, yaitu titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Nah, berdasarkan ketiga titiknya ini, pengungkit dibedakan lagi nih menjadi 3 kelas. Ada pengungkit kelas 1, pengungkit kelas 2, dan pengungkit kelas 3. Untuk pengungkit kelas 1, titik tumpunya berada di tengah, jadi di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya itu pada jungkat-jungkit, tang, palu, sama linggis. Kalau untuk pengungkit kelas kedua, yaitu titik bebannya berada di tengah, di antara titik kuasa dan titik tumpu. Nah, contohnya itu pada gerobak dorong, pembuka tutup botol, sama pemecah kemiri. Nah, untuk pengungkit jenis ketiga atau kelas ketiga, yaitu titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya pada pinset, stepper, dan alat pancing. Keuntungan mekanik untuk pengungkit dirumuskan KM sama dengan FB per FK sama dengan LK per LB. Nah, untuk FB-nya itu gaya beban dan FK-nya itu gaya kuasa, untuk LK-nya itu lengan kuasa dan LB-nya itu lengan beban. Kemudian ada katrol. Nah, untuk katrol ini merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan yang beralur dan dihubungkan dengan menggunakan tali atau kabel yang mengelilingi alur rodanya. Nah, berdasarkan susunan tali dan rodanya, katrol dibedakan jadi 3. Ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, untuk katrol tetap, ini katrol posisinya itu tidak berubah ketika digunakan. Jadi titik tumpunya terletak pada sumbu katrolnya. Contohnya pada alat penimba air sumur dan katrol tiang bendera. Kemudian ada katrol bebas. Nah, katrol bebas ini katrol yang posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Contohnya pada alat pengangkat peti kemas. Nah, kemudian ada katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini perpaduan antara katrol bebas dan katrol tetap. Ya, katrol ini, kedua katrolnya ini dihubungkan dengan menggunakan tali. Nah, untuk keuntungan mekanis dari masing-masing katrol itu berbeda-beda. Keuntungan mekanis pada katrol tetap dirumuskan dengan FB per FK sama dengan 1. Kemudian untuk katrol bebas, keuntungan mekanisnya FB per FK sama dengan 2. Untuk katrol majemuk, nah keuntungan mekanisnya ini ditentukan dari seberapa banyak tali yang digunakan. Jadi semisal talinya menggunakan 4, jadi untuk keuntungan mekanisnya FB per FK sama dengan 4. Selanjutnya ada bidang miring. Bidang miring ini merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar dan salah satu ujungnya itu lebih tinggi dari ujung lainnya. Nah, bidang miring ini memungkinkan kita untuk memindahkan barang dari tempat rendah ke tempat yang tinggi dengan gaya yang lebih kecil. Nah, pemanfaatan bidang miring ini ada pada ekskavator, kemudian jalan-jalan di pegunungan yang sedikit miring, kemudian ada di perkakas-perkakas seperti kapak, pisau, skrup, baut, dan lain-lainnya. Kemudian untuk keuntungan mekanis bidang miring dirumuskan dengan B per F sama dengan P per T. Untuk B-nya itu berat beban, F-nya itu gaya beban, dan P-nya itu panjang beban, serta T-nya itu ketinggian dari bidang miring. Selanjutnya ada roda dan poros. Nah, roda dan poros ini merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari 2 buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Dan roda dan poros ini bekerja dengan cara mengubah besar, arah, dan gaya untuk memindahkan sebuah benda. Nah,
contoh penerapan roda dan poros ini itu pada alat pemutar keran, pegangan pintu yang bulat itu, kemudian ada obeng, roda pada kendaraan, kemudian setir kendaraan, kemudian ada alat serutan pensil, dan ada bor tangan. Nah, untuk keuntungan mekanisnya dirumuskan FB per FK sama dengan R besar per F kecil. Nah, FB-nya itu lengan beban, FK-nya itu lengan kuasa, R besarnya itu jari-jari roda, dan R kecilnya itu jari-jari poros. Nah, itu tadi sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah nonton.